Total semua kalian ini kan kurang lebih ada 40 orang ya. Jadi kalau misalnya sudah ada minimal 15, kelas saya mulai ya. Jadi kalau misalnya belum ada karena waktu masih 9.45, artinya kalian masih ada waktu 15 menit lagi, kita tunggu yang lain. Tapi kalau misalnya sudah 15 orang, kelasnya kita mulai ya. Nanti sampai di kampus kalian minta absen ke Bu Mei di akademik untuk mengisi absen manualnya. Oke ya? Oke Pak, oke siap.
Ya, eh waktu sudah menunjukkan pukul 9.51, tapi peserta baru 5 orang. Boleh dikonfirmasi di dalam grup bahwa kelas akan dimulai. Jadi segera masuk untuk ke kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi Sloli Sodri wa Yasir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat pagi dan salam bahagia. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kelas hari Kamis saya pindahkan pada hari Selasa tanggal 28 bulan 10 2025 karena pada hari Kamis saya kebetulan akan melaksanakan bimbingan teknis mengenai tracer studi yang diundang oleh Ibu Profesor Stella di bawah Kementerian Ristek Kemendikbud Dikti. Nah, karena hal tersebut kelas saya pindahkan dan materi akan saya sampaikan pada hari ini melalui kelas online. Adapun untuk teknis nanti kalian absensi, silahkan kalian menghubungi untuk Ibu Mei di bagian akademik di FO. Kalian minta absennya, kalian boleh isi absen. Kemudian selanjutnya yang perlu dijadikan perhatian adalah bahwa sebelum kita masuk ke materi, saya akan mereview dulu, membahas dulu pertemuan kita tempo hari. Bahwa di hari Kamis, di pertemuan pertama kita sudah membahas bahwa pengertian ekonomi adalah kegiatan menghasilkan produk barang atau jasa untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Dan ekonomi sendiri secara sempit berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos, yang artinya peraturan rumah tangga. Bagaimana caranya dengan modal yang sesedikit mungkin, seminimum mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Nah, oleh karena itu dasar dari kegiatan ekonomi di mana kita dipacu, kita dipush untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan mengeluarkan modal yang sesedikit-sedikitnya. Dalam buku Iskandar Putong, dia mengatakan bahwa ekonomi sendiri adalah kegiatan peraturan rumah tangga. Yang membuat peraturan rumah tangga itu, kalau di dalam organisasi bisnis, kita bagi menjadi 3 bagian manajerial. Yang pertama adalah top level, middle level, low level, dan yang terakhir sebagai pelaksana harian adalah staff dalam ekonomi manajerial. Di mana top level ini dia yang membuat kebijakan. Mau dibawa kemana nih ekonomi kita? Ya, top level ini diisi oleh direktur. Kalau misalnya dalam negara ini diisi oleh Menteri Keuangan atas dasar perintah dari Presiden. Nah, kemudian untuk middle levelnya diisi oleh manajer. Manajer sendiri dibagi ada manajer keuangan, ada manajer pemasaran kalau dalam bisnis. Kemudian ada lagi manajer operasional. Nah, di bawah manajer ini ada yang mengawasi untuk kegiatannya berjalan atau tidak. Siapa orangnya? Supervisor kalau dalam bisnis. Nah, supervisor ini mengawasi tugas dari yang dilaksanakan oleh staffnya. Jadi ada 3 tingkatan manajerial. Saya ulangi sekali lagi, top level, middle level, low level, dan yang terakhir yang melaksanakan adalah staff. Tetapi yang memangku kebijakan dari setiap bagian itu hanya 3 orang ini yang membuat kebijakan. Staff ini pelaksana, yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh supervisor. Supervisor apa yang diperintahkan oleh manajer. Manajer apa yang diperintahkan oleh direktur dalam suatu perusahaan bisnis. Tingkatannya seperti itu. Nah, kalau dalam negara bagaimana? Kalau dalam negara ya otomatis presiden. Presiden ini dia mengambil keputusan berdasarkan dari MPR dan DPR. Ya. Nah, di bawah presiden itu ada menteri. Nah, menteri lah yang melaksanakan, menteri yang memberikan laporan kepada presiden untuk presiden membuat kebijakan. Oke, saya setujui. Oke, tidak saya setujui. Nah, itu perintah langsung dari presiden kepada menteri-menterinya. Nah, menteri-menterinya langsung membawahi kementerian mana nih? Nah, makanya ada bagian Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan. Nah, begitu terus berjenjang. Itu dinamakan dengan struktur organisasi. Hal ini dalam ekonomi pun sama. Ketika kalau misalnya kita lingkup kecil, kita kecilkan lagi dari negara,
Kemudian kita kecilkan lagi ke masyarakat nih, ada lurah, ada camat, ada RT, ada RW, dan paling kecil, satuan yang paling kecilnya adalah keluarga. Nah, keluarga itu kan ada tingkatannya, ada ayahnya, ada ibunya, ada anak-anaknya. Anak-anaknya ini akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh ibunya. Ibunya dikontrol oleh ayahnya untuk perekonomian ini. Nah, ayahnya mencari uang, bagaimana caranya supaya bisa mencukupi kebutuhan dari keluarganya. Ya, nah itulah tugas ekonomi, dibuatlah peraturan. Kata ayahnya, begini, kamu tidak boleh boros, jajannya dijatah nih sebegini. Nah, gitu ya. Kalau kata ayahnya, kamu nggak boleh jajan banyak-banyak. Untuk anak SD cukup jajannya 10.000 saja. Apa sih yang mau dibeli di rumah? Nah, itu aturan yang dibuat. Ada peraturan. Nah, begitu juga dalam ekonomi. Ketika pemerintah melihat, oh masyarakat kita sedang tidak sejahtera, dibuatlah kebijakan. Oh, kita sedang terkena inflasi, penurunan nilai mata uang, dibuatlah kebijakan oleh Kementerian Keuangan. Bagaimana supaya caranya dia bisa sampai stabil ekonominya, nilai mata uang kita tidak rendah, dan kita tidak berada di bawah garis kemiskinan. Tentu hal ini harus dirangsang. Nah, oleh ekonomi ini diatur semua. Nah, dalam ekonomi, kalau yang saya sebutkan tadi untuk bisnis, dia masuknya ke mikro. Mengenai kegiatan apa yang namanya dengan produksi, kemudian pemasaran, diatur dalam ekonomi mikro. Nah, dalam ekonomi mikro itu ada proses, kemudian input, proses, dan output. Dalam proses itu, kita mengenal adanya bagaimana memanage manajemen sumber daya manusia, bagaimana memanage operasional, bagaimana memanage sumber daya yang ada. Yang kita manage ada 6 hal. Yang pertama adalah material, method, mesin, money, dan market. Dikelola, dibuatlah jenjang hierarkinya dalam perusahaan tersebut. Kira-kira cukup nggak kita untuk belanja anggaran untuk karyawan kita? Berapa uang yang harus kita keluarkan? Berapa yang harus kita anggarkan untuk manusia ini, gitu ya, sumber daya manusianya. Kemudian untuk produksi, berapa bahan baku yang harus kita beli? Berapa harga yang harus kita keluarkan untuk harga pokok produksinya? Itu orang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi itu diatur semua. Nah, untuk yang makro kita mengatur supaya tidak terjadi pengangguran yang tinggi, supaya angka kemiskinan menurun, supaya tersedia lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Dirangsanglah untuk membuat wirausahawan baru. Ini adalah diversifikasi ekonomi. Membuat perbedaan untuk pertumbuhan ekonomi. Negara ini kalau misalnya dia mencetak uang terus, itu kan tidak mungkin. Bagaimana supaya menstabilkan, supaya tidak mencetak uang terus, diatur oleh Bank Indonesia. Kapan saatnya mencetak uang? Kapan saatnya tidak mencetak uang? Kenapa harus ada e-money? Kenapa harus diganti semua di tempat jalan tol itu oleh e-money? Salah satunya cara untuk mengurangi tingkat inflasi. Kenapa masyarakatnya dirangsang untuk menabung? Kenapa masyarakatnya dirangsang untuk menekan pengeluaran? Kenapa harus meningkatkan pengeluaran? Nah, itu diatur itu. Karena untuk pendapatan nasional yang ditandai dengan yield, ada unsur yang mempengaruhinya. Unsur yang pertama adalah tingkat investasi masyarakat yang ditandai dengan I. Jadi Y sama dengan I ditambah dengan S, ditambah dengan C, ditambah dengan G, dikurangi dengan X, dikurangi dengan M. Itu kegiatan makro. Pendapatan nasional ini dibahas dalam ekonomi makro. Ekonomi makro membahas dan menganalisis bagaimana perilaku dari masyarakatnya, bagaimana tingkat menabungnya yang dikatakan dengan average propensity to saving, average propensity to consume. Berapa rata-rata konsumsi masyarakatnya? Kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah? Oh, kata pemerintah, naikkan untuk bunga investasi supaya masyarakat mau menabung. Dinaikkan sama masyarakat. Oke, tingkat menabungnya tinggi. Kemudian setelah tingkat menabung tinggi, apa yang harus dilakukan supaya ekonomi ini stabil, supaya masyarakatnya merata? Naikkan juga yang sudah memiliki penghasilan yang tinggi, suruh dia mengkonsumsi. Tingkat konsumsi masyarakat diukur.
belanja masyarakatnya berapa, ya kan? Jadi yield itu dipengaruhi oleh investasi, konsumsi, saving, menabung, dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ini adalah bagaimana pemerintah membelanjakan anggarannya, diatur per daerah. Makanya ada yang namanya APBN, anggaran belanja negara, ini diatur per 5 tahun sekali. Ada APBD, itu juga sama, 5 tahun sekali. Diukurnya dari situ. Oh ini daerah ini nih, Jawa Barat, kita kasih uang, dibangun infrastruktur supaya merata. Dilihat dari Pulau Jawa kemudian sampai Papua. Di Papua bagaimana? Oh kurang infrastrukturnya, kasih uang lagi, bangun infrastruktur. Nah tapi pemerintah harus memikirkan dari mana dananya. Makanya pendapatan negara yield tadi dipengaruhi oleh kegiatan ekspor dan impor, di mana ada kegiatan kerjasama bilateral dengan luar negeri. Ini yang dinamakan dengan teori klasik ekonomi internasional. Untuk masuk ke situ bagaimana? Nah, masuklah SBY. Presiden SBY masuk nih ke PBB. Dia ikut organisasi. Makanya kita menjadi anggota IMF. Kita menjadi anggota International Banking Reconstruction Development. Dari situ uangnya. Kita dapat pinjaman dari IMF. Kita dapat pinjaman dari IBRD. Kita dapat pinjaman untuk orang menginvestasikan. Itu harus dilakukan oleh presiden. Kenapa? Kalau tidak, ekonomi kita bisa hancur. Berdasarkan dari sejarahnya, perekonomian ini diawali dari zaman merkantilisme. Pada saat zaman merkantilisme, bukan standarisasi uang yang menjadi ukuran pemerintah kita kaya atau tidak, tapi banyaknya emas dan perak. Nah, kita balik lagi nih, zaman dulu. Oh, berapa banyak orang itu punya emas? Nah, logikanya begitu, istilahnya begitu. Oh, ternyata orang Inggris lebih banyak. Oh, dia menjajah ke negara orang lain karena dia memiliki pasukan yang sangat banyak. Dengan emas dan perak yang dia miliki, dia menjajah Inggris kemana-mana. Kemudian sampai di negara orang lain, sampai akhirnya terjadi perang. Karena setiap negara ini menginginkan mereka kaya. Dan dikabarkan kekayaan paling tinggi di Asia adanya di Indonesia. Nah, itu berita baiknya. Bahwa negara kita ini negara yang paling kaya dengan sumber daya alamnya, dengan sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya kita paling banyak. Sumber daya alamnya kita punya rempah-rempah sangat melimpah. Orang lain nggak punya. Makanya orang datangnya ke Indonesia. Karena desas-desus itu, mereka datang ke Indonesia, dijajah Indonesia. Mau mengambil kekayaan alam kita, dan terbukti. Emas dan perak yang kita miliki di Freeport itu diambilnya oleh orang lain, bukan oleh kita. Nah, ini yang harus kita jaga, bagaimana supaya kita bisa menjaga sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, dari itu sejak zaman merkantilisme itu berubah dari PBB itu. Mereka sudah tidak lagi mengukur kekayaan negaranya dengan emas dan perak, tetapi dengan uang. Berganti zamannya. Nah, zaman ini berganti ke zaman revolusi industri pada abad ke-19. Maka muncullah tokoh-tokoh seperti Adam Smith, muncullah tokoh-tokoh seperti David Ricardo, muncullah tokoh-tokoh seperti Hexker dan Ohlin yang menyempurnakan bahwa negara ini bukan hanya skup kecil seperti itu, bukan hanya kamu saja yang ada di dunia ini, bukan hanya negara Inggris saja, bukan hanya negara Eropa saja yang ada di dunia ini, tapi ada negara yang lain, dan ini harus diatur oleh organisasi. Organisasi PBB lah yang mengatur mengenai ekonomi, mengenai kesehatan, dan lain sebagainya. Termasuk kita juga diatur di situ dalam luar negeri. Makanya harusnya kita bangga ketika presiden kita muncul ke permukaan, ke internasional, bahwa presiden kita diakui oleh negara orang lain. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena kalau misalnya orang lain tidak melihat ketika ada kejadian bom nih, kan itu sudah ciri-ciri bahwa perang dunia sudah terjadi lagi. Sudah perang dunia ke-1, perang dunia ke-2, perang dunia ke-3. Khawatir ada perang dunia ke-4. Bisa jadi kita jadi korban, kan ngeri ya. Siapa yang tahu Amerika Serikat punya senjata nuklir yang dia bisa bomkan ke Irak, lalu tiba-tiba dia bomkan juga ke negara Indonesia. Mau lari kemana kita? Nah, ketika kita bersilaturahmi, presiden kita bersilaturahmi ke sana, di dalam forum PBB menyatakan bahwa Indonesia ada, dan kami siap membantu untuk memberantas kemiskinan, kami siap membantu untuk memberantas kebodohan, itu yang dikatakan, dan kami siap membantu untuk menjadi negara yang mendukung kemerdekaan untuk Palestina. Dan sampai akhirnya alhamdulillah Palestina bisa merdeka sampai dengan sekarang, dan kita dicatat dalam PBB.
bahwa Indonesia pun ikut turun tangan untuk perdamaian perang tersebut. Jadi tidak akan ada lagi nih, bahkan dapat jaminan. Bahkan Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa akan menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. Kan luar biasa kalau menurut saya ya, dari orang ekonomi, bahwa itu adalah pencapaian yang luar biasa yang bisa dicapai oleh pemerintahannya Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada saat ini di tahun pertama, kuartal pertama. Nah, teori ekonomi internasional ini menjelaskan mengenai perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Langkah awalnya sudah, Presiden Prabowo sudah melakukan langkah awal. Wah, melejit dia naik ke Amerika Serikat. Orang lain melihat. Nah, ini yang dilakukan. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar individu, antar korporasi, bahkan antar negara. Transaksi yang dilakukan melalui perdagangan internasional akan berdampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Kita menjaga stabilitas ekonomi, supaya kita masih mendapatkan pinjaman, supaya kita masih mendapatkan dukungan dari negara-negara lain. Langkah yang dilakukan oleh Prabowo sudah benar. Mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Ya, untuk transportasi seperti pembangunan MRT, pembangunan jalan layang, itu harus didukung. Tetapi itu membutuhkan modal yang tinggi. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga, bagaimana caranya mengembalikan modal yang harus dikembalikan ke negara China, karena kita dapat pinjaman 2% dari China berdasarkan dengan bunganya yang saya dapatkan berita dari CNN. Nah, itu harus dibayar 60 tahun, nggak akan selesai. Nah, itu PR juga, bagaimana caranya untuk mengembalikan modal tersebut. Tapi itu ya, mau tidak mau sebagai orang ekonomi harus menumbuhkan. Nah, salah satu caranya adalah kita harus mempunyai produk unggulan yang bisa diterima oleh negara orang lain. Ya, dibuat dengan industrialisasi tadi. Nah, industrialisasi itu dibuatlah bagaimana kita untuk membuat produk jadi seperti mobil atau barang lainnya dijual ke orang lain yang mereka mau beli dan mempergunakan produk kita, dan kita jadi produsen satu-satunya yang unggul. Seperti contohnya kalau misalnya Jepang, mereka punya kan industri mobil. Nah, kalau kita bisa menyaingi mereka, kita bisa sejahtera. Kalau misalnya kita analisis bagaimana keadaan negaranya nih orang Jepang, yang pertama, mereka unggul dari industrialisasi kendaraan atau otomotif. Mereka sudah kuat dengan kekuatan citra dari merek kendaraan yang mereka miliki, seperti Toyota, Suzuki, dan lain sebagainya. Nah, kita harus menumbuhkan itu, citra merek dari suatu produk yang belum kita miliki. Makanya saya titipkan pada generasi muda saat ini, kalianlah yang nanti akan memangku kebijakan, membuat kebijakan untuk negara ini. Bagaimana caranya untuk menstabilkan ekonomi? Ketika kalian memproduksi suatu barang atau jasa, kalian harus bisa mendapatkan konsumen. Itu PR. Konsumennya mana? Karena kalau misalnya kita produksi tanpa konsumsi, sama saja produksi itu, produk tersebut adalah sampah. Karena tidak ada yang menggunakan. Tapi kalau misalnya kita produksi, produk kita dipakai oleh orang lain, ini bisa memutar roda perekonomian dan menambahkan anggaran untuk belanja negara. Sama dengan suatu organisasi lah. Ketika kita tidak punya penghasilan, keluarga tidak punya penghasilan, tentu anak istrinya mau dikasih makan apa? Logika mudahnya begitu. Nah, negara pun sama. Ketika negara ini tidak mempunyai produk yang dibeli oleh orang lain, yang dipakai oleh orang lain secara umum, ya tentu kita tidak memiliki penghasilan. Masuk ke negara miskin kita. Nah, bagaimana untuk meningkatkan itu? Yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya, satu, pendidikan. Berikan mereka edukasi. Kuatkan modal mereka di dalam edukasi. Berikan mereka pemahaman, berikan mereka pengetahuan, berikan mereka keahlian. Jadi mulai dari sekarang, kalian pacu diri kalian, kalian tanyakan pada diri kalian, apa keahlian saya? Apa kemampuan saya? Pak, saya bisa bisa goreng nasi goreng. Oh, oke. Nasi goreng saya diakui enak. Pak, saya bisa cukur rambut. Oh, oke. Pastikan keahlian itu bisa memutar roda perekonomian minimal dengan lingkup terkecil. Dengan kalian memiliki pekerjaan, kalian sudah menaikkan tingkat angka pengangguran, menekan angka pengangguran. Artinya ketika terdata, kalian terdata bahwa kalian memiliki aktivitas bukan sebagai seorang penganggur, tetapi seorang yang memiliki keahlian.
Seperti cukur rambut tadi, seperti tukang nasi goreng tadi. Ya keahlian saya masak, ya sudah masak. Keahlian kalian apa? Saya bisa nyetir, ya udah kalian jadi supir gokar minimalnya. Nggak nganggur, karena kalau misalnya pengangguran tinggi, angka kriminalitas akan tinggi. Karena mereka bingung, saya mau makan apa, saya mau bayar sekolah anak pakai apa gitu. Walaupun di negara-negara lain yang sebagai kaca, sebagai cermin untuk kita, di negara Singapura pengangguran memang dibayar. Tetapi apakah dengan memberikan pengangguran itu seperti dana dana bos gitu ya, atau dana untuk kita, ya memang ada beberapa orang individu yang dapat dari pemerintah karena dirasa mereka membutuhkan dana itu gitu, yang besarannya 500.000. Hal ini ada efek negatif dan efek positif. Efek negatifnya yang mereka malas bekerja, mereka enggan untuk bekerja karena dibayar sama pemerintah 500.000. Walaupun pemerintahnya kita lihat, mereka juga pemerintahnya ngap-ngapan untuk mengatur ekonomi ini. Pinjaman makin tinggi, cara bayarnya nggak bisa. Kalau secara luar negeri, kita sudah perjanjian dengan International Monetary Fund, dengan ada agunan yang diagunkan, lama-lama ya aset negara kita habis. Kan kita tidak mau negara kita makin kecil, negara kita makin menyurut, kan begitu ya? Nah, artinya kita harus berpikir bagaimana menekan angka pengangguran. Jadilah orang yang profesional, jadilah wirausahawan. Wirausahawan itu dilihat bagaimana cara dia menciptakan suatu produk, barang atau jasa. Kalau tadi tukang cukur adalah jasa, ya bikinlah jasa cukur. Cukur kemana-mana. Minimal kalian bisa menghidupi diri kalian sendiri. Tapi kalau misalnya sudah menghidupi diri kalian sendiri, kalian menghidupi bertanggung jawab. Kalau saya pada istri saya bertanggung jawab pada anak saya. 2 anak saya dan 1 istri saya, minimal saya bisa membiayai mereka. Itu adalah tanggung jawab saya sebagai individu, sebagai seorang ayah. Nah, begitu juga negara. Mereka punya rakyat. Rakyat ini harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, zolim pemimpin itu. Wajar kalau misalnya mahasiswa demo. Sana larinya. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat, ini adalah data ekspor dan data import untuk produk butter, fat, oil untuk Indonesia. Setiap tahun, tapi data ini memang diambil dari tahun 2018. Kalian bisa mengambil data update-nya. Produk apa saja sih yang diterima oleh negara orang lain? Kebanyakan kita punya sumber daya alam seperti oil, gas, ini gasolin, ini bisa habis. Sedangkan negara orang lain yang mereka terima, yang mereka jual adalah produksi jadi. Makanya kemarin gembar-gembor tuh Bapak Menteri Pak Purbaya, tidak boleh kalian mengimpor barang bekas dari negara orang lain. Lah iya, mau ngapain? Pembodohan menurut saya. Walaupun Pak itu keahlian saya satu-satunya, ya nggak gitu. Belilah di dalam negeri. Sampah mah jangan beli dari luar. Jangan hanya makan merek. Jadi beli pakaian bekas dari luar, dengan alasan mereknya bagus Pak. Nah, orang kita yang jualan produk yang sama nggak pernah laku. Itu salah satunya yang menjadi pertimbangan. Yang kedua, penyakit. Kita mengimpor penyakit kulit dari negara orang lain, itu kan bahaya. Kenapa kita tidak beli dari para pelaku ekonomi lokal? Kalau misalnya pelaku ekonomi lokal kita maju, bisa ekspor ke luar negeri, ini bisa menjadi tambahan untuk APBN negara kita. Itu yang jadi PR. Makanya Pak Purbaya marah-marah. Bila perlu denda. Pak, kasihan Pak, nggak ada keahlian lain. Keahliannya hanya berdagang, dan berdagangnya baju bekas. Ganti dong produknya, jangan jadi konsumen, jadilah produsen. Ini PR kita. Karena berdasarkan data ini, bagus. Produk kita diterima oleh orang lain, oleh negara orang lain. Tetapi yang diterima adalah produk yang itu adalah kekayaan alam yang tidak bisa jadi pada saat satu hari. Minyak, gas, itu harus bertahun-tahun bikinnya. Kita tahu negara kita kaya, tetapi kalau misalnya tidak di-manage dengan baik, habis sumber daya alam kita itu. Ya. Nah, seperti beras, kita memang kaya, tapi mereka hanya menerima itu dari kita.
Oleh karenanya PR kita bagaimana kita membuat produk jadi yang diterima oleh orang lain. Nah, saya juga bangga dengan adanya produk yang sudah mulai diproduksi oleh negara kita, seperti mobil Mau. Itu ada di Bandung produsennya itu. Wah, menteri pakai. Kalau semuanya pakai, sebetulnya itu juga dari zaman presidennya Bapak Joko Widodo sudah ada ya. Bapak Joko Widodo menggembar-gemborkan SMK. Cuman sayangnya gaungnya sudah tidak terdengar lagi. Nah, gaung seperti itulah minimal kalau misalnya sudah ada produk, yang harus kita lakukan kalau dalam ilmu ekonomi bisnis adalah menyampaikan value atau nilai itu kepada calon konsumen. Caranya bagaimana? Ya iklankan terus. Gembar-gemborkan terus bahwa kita punya Mau. Fiturnya ini, pakai, beli sama orang yang punya duit di atas sana gitu. Karena kalau misalnya daya beli masyarakat Indonesia nggak cukup, ya minimal orang-orang yang petinggi-petinggi itu mereka punya. Nah, nanti turun ke bawah, oh saya pingin dong punya itu, apa fiturnya, apa kelebihannya. Promosi yang harus dilakukan, sampaikan nilai tersebut pada orang lain. Kalau hanya diam, orang tidak akan tahu. Kalau hanya diam, orang juga tidak akan mengerti bahwa kita memiliki produk yang bisa dijual ke orang lain. Kemudian kita tingkatkan mereknya, citra merek. Jangan sampai ada celah produk itu cacat, atau jangan sampai ada celah bahwa produk itu adalah barang reject. Nggak akan laku kalau misalnya sudah ketika dipakai, oh ternyata nggak enak, kaki-kakinya nggak enak. Oh ternyata ketika dipakai elektroniknya belum apa-apa udah rusak. Nah, jangan sampai citra merek itu muncul. Tahan, jangan sampai. Kelebihannya, oh ini tahan peluru. Wah, kan ke orang-orang kaya ya, kan banyak sekali orang-orang kaya di Indonesia ini. Kalau misalnya melihat orang-orang kaya, kan datanya sebetulnya orang Indonesia ini kaya juga gitu. Jual pada mereka, buat mereka, suruh mereka menggunakan produk itu yang tahan peluru, kemudian secara audio videonya bagus gitu. Dia punya fitur TV di depan, di belakang, dia punya fitur AC double blower misalnya. Kaki-kakinya bisa suspensi naik turun. Dengan kalau misalnya melihat kondisi jalan, ditambah dengan kamera dan power steering, kamera depan belakang, kan fiturnya mewah gitu. Tapi kalau misalnya mau membidik pasar menengah ke bawah, itu nggak akan laku. Mobil yang semewah itu gitu, dengan harga yang di atas 300 juta apa 400 juta, nggak akan laku. Kalau misalnya mau membidik pasar menengah ke bawah, buatlah produk yang murah. Oke ya. Nah, ini produk yang kita ekspor juga ke luar negeri. Kita jadi pelaku usaha beras. Nah, beras ini juga kita jadi pelaku ekspor. Kalau ini ya bolehlah, cuman hanya beberapa negara yang menerima. Untuk data detailnya Anda bisa mencari ke Badan Pusat Statistik. Oke, stop dulu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Boleh dihidupkan kameranya. Barangkali Firman, Keisa, atau Dira, Diki, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke teori selanjutnya atau materi terjadinya ekonomi internasional. Bagaimana supaya terjadi ekonomi internasional, bagaimana supaya terjadi perdagangan. Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa kita harus mempersiapkan produk yang diterima oleh luar negeri. Kalau misalnya mobil nih, mobil yang diterimanya, produk mobilnya itu harus yang bagus. Produk mobilnya itu harus yang memiliki fitur yang lain dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Maka itu akan menjadi nilai tambah. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sambil saya absen, di sini ada 36 orang nih. Ada 36 orang. Kalau data saya kan berdasarkan dari dasar-dasar ilmu ekonomi. Peserta di saya coba panggil satu-satu aja nih. Di sini ada 52 student, ada 52 orang yang harusnya masuk. Di sini ada 36 orang. Mulai dari Adinda Novianti, ada tidak? Adinda. Adinda ada? Adinda Novianti? Tidak ada? Oke. Saya panggil lagi yang lain nih.
Saya panggil lagi yang lain. Adolf Harmer, ada nggak? Adolf? Nggak ada juga. Ananda Zahwa? Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, ada, hadir. Kamu nanti isi absen ya. Nanti isi absen manual. Ananda Zahwa. Apriani Gabilion. Apriani tidak hadir. Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Arina Agustiani. Arina? Nggak ada. Asep Suprianto? Nggak ada. Cindy Eriani? Yang mana Cindy? Hadir, Pak. Oh, hadir. Hadir, Pak. Darnika Giawa? Darnika Giawa? Nggak ada. Dedi Wungkul? Nama aslinya siapa ini? Ini pasti EKE Wungkulnya ini. Oh, Pak Dedi. Nggak ada ya Pak Dedi? Lagi kerja. Delsa Sufi Alvina. Oh, ada Pak Dedi. Oke Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Siap. Delsa Sufi Alvina. Delsa? Nggak ada. Diki Fauzan. Diki Fauzan. Oh, hadir. Anda menggunakan 2 user nih. Berarti di kelasnya 52 dikurangi 1, 51 harusnya. Anda 2 nih usernya nih, Diki nih. Ya, nanti dihapus salah satu ya. Dira Masani Halawa. Dira nggak ada. Elin Dururu. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Oke. Firman Jaya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Vita Eterna Gulo. Vita nggak ada. Fitri Afriani. Hadir, Pak. Hadir. Fitri Daeli. Fitri Daeli. Fitri Daeli nggak ada. Oh, Fitri Afriani ada. Fitri Daeli nggak ada. Galih Nugraha. Galih nggak ada. Coba view-nya saya lihat galeri together mode view. Bentar ya, ini harusnya muncul semua. Galeri size. Kembali hadir, Pak. Kenapa? Kembali hadir. Galih ada, Galih. Ada, Pak. Tadi nge-lag HP-nya, Pak. Oh, oke, Galih ada. Gina Mustika ada. Gina nggak ada. Gustus Halawa. Gustus nggak ada. Halawa Delvin. Halawa Delvin nggak ada. Indri Rika. Kaila Halawa. Hadir, Pak. Oke. Keisa Anindita. Hadir, Pak. Keisa hadir ya. Kris Dayanti Bulolo. Hadir, Pak. Libertin Daeli. Hadir, Pak. Muhammad Dwi Andika. Hadir, Pak. Muhammad Zimenez. Hadir. Hadir. Muhammad Alfiansah Hafiz. Hadir, Pak. Muhammad ada 2 nih usernya. Yang satu Muhammad Alfiansah Hafiz pakai P, yang satu Muhammad Alfiansah saja. Anda yang mana? Dua-duanya Anda? Ini, Pak. Ada. Bukan, pertanyaan saya, user Anda di Google Classroom ada 2. Yang pertama Muhammad Alfiansah Hafiz pakai P dan Muhammad Alfiansah saja. Sama, Pak. Oh, hapus salah satu nanti ya. Ya, Pak. Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Baik. Nasya Aulia Nazara. Nasya Aulia Nazara. Ada? Oke. Nazrey Muhammad.
Hadir Pak. Oke. Nisdansen Dururu. Hadir Pak. Nista NDR. Kamu juga? Atau saya hapus saja langsung nih. Nista NDR-nya ada 2 nih. Siapa nih? Usernya siapa? Hadir Pak. Kamu bikin user 2. Yang mana yang dipakai? Nista? Bisa ada Pak. Nista NDR? Oh, Nisaden. Nisaden dengan Nista NDR sama atau tidak? Beda-beda. Oh, beda. Ini nggak ada orangnya. Putri Halawa. Putri Halawa. Rahmadani. Hadir Pak. Oke. Rahman Hadir, Ariansa. Pak. Rahman Ariansa. Hadir Pak. Rianti. Tri Novianti. Rianti? Nggak ada. Robi. Novratiana. Hadir Pak. Baik. Chef Saverius Laya. Hadir Pak. Oke. Sangkan Lestari. Sangkan nggak ada. Selby. Septi Mariam. Oh, Selfie ada. Septi Mariam. Nggak ada. Silva Awalia. Izin Pak. Hadir, Pak. Oh, hadir. Septi hadir. Tapi ada. Oh, oke. Suardin Bulolo. Suardin? Tidak ada. Syukur Gulo. Ulfi Oktaviana. Yurnia Bulolo. Nggak ada juga. Oke, yang hadir dari sini ada kurang lebih 36 orang. Ya, sudah turunkan tangannya. Saya sudah bisa melihat. Nah, ada beberapa user yang punya 2. Nanti kalau misalnya saya hapus salah satu, artinya kalian sudah ada, tidak usah kalian tidak usah kalian membuat 2 user. Nah, yang saya tandai biru, ya silahkan. Siapa yang berbicara itu? Nama saya belum disebut. Siapa namanya? Anda sudah masuk ke dalam Google Classroom belum? Masih belum Pak. Ya, berarti ya belum terabsen. Anda buat user. Siapa namanya? Anthony Daily Pak. Anthony Daily. Nanti masuk saja ke dalam. Nanti ada bukti untuk kehadiran Anda di dalam pertemuan hari ini. Saya ambil screenshot untuk foto. Makanya dari itu silahkan dibuka dulu kameranya. Saya akan mengambil foto untuk bukti kehadiran Anda. Hitungan ketiga, slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi silahkan dibuka kameranya. Nanti Anda masuk ke dalam. Kalau nggak bisa, nanti coba tanya sama temennya, usernya seperti apa. Slide kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Slide keempat, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Nanti saya share di dalam Google Classroom bukti kehadiran kalian. Nanti setelah ini kalian isi absen manual di kampus ya. Kalau yang sudah hadir masuk ke dalam hitungan kedua. Slide ke 6, 1, 2, 3. Banyak ternyata. Oke. Slide terakhir. Arina Agustiani. Cuman 1 orang dia. Oke. Dihidupkan kameranya, ya kalau tidak ya tidak apa. Kalau oke. Jadi Pak, saya tadi belum jawab.
Ya, Anda sudah saya record melalui screenshot tadi yang Antonius ya. Nah, Anda nanti isi absen manual di kampus. Catatan terakhir dari saya dalam kegiatan perekonomian, kenapa bisa terjadi kegiatan perekonomian seperti ini? Yang pertama adalah dikarenakan adanya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, penyebab terjadinya ekonomi internasional salah satunya adalah ketika manusia ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi mereka memperluas pasar, membuka tingkat persaingan global yang lebih luas, dan kondisi ini kemudian memunculkan teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern perdagangan. Nah, muncullah teorinya Adam Smith yang dikatakan sebagai absolute advantage, menjadi teori perdagangan internasional yang paling dikenal. Dikemukakan oleh Adam Smith yang memfokuskan pada keunggulan mutlak, bahwa setiap negara itu harus memiliki keunggulan mutlak agar bisa dia melakukan perdagangan. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan mutlak didapatkan oleh sebuah negara karena keberhasilan dia membuat biaya produksi dengan barang harga yang lebih murah daripada negara lain. Menurut teori ini, jika harga barang dengan jenis yang sama tidak memiliki perbedaan di berbagai negara, maka tidak ada alasan untuk melakukan dan melangsungkan perdagangan internasional. Maka kalau misalnya kita melihat teori ini, bagaimana menekan tingkat harga pokok produksi, kita harus memiliki sumber daya manusia yang mereka memiliki keunggulan, agar keunggulan kita menjadi keunggulan yang mutlak. Jadilah orang yang profesional, kalau kata Adam Smith. Karena tenaga kerja yang dibutuhkan. Contoh kasusnya begini, kalau ada suatu negara, anggaplah suatu negara A memiliki jumlah tenaga kerja 5 dengan hasil produksi televisi 20, negara B dengan tenaga kerja yang sama 5, tetapi dia menghasilkan 50, maka negara B dikatakan sebagai negara yang memiliki keunggulan yang mutlak. Dan hal ini mungkin akan saya jelaskan nanti di kelas, bagaimana mencari negara yang memiliki keunggulan yang mutlak berdasarkan teorinya dari Adam Smith, absolute advantage, yang dikatakan sebagai keunggulan mutlak. Nah, mengenai teorinya saya cukupkan dulu sampai di situ. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Silahkan kalian download materinya. Dan untuk nanti absensi manual silahkan isi di kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sudah 1 jam saya menemani Anda di sini. Jangan jadi orang pemalas, jangan jadi orang yang cepat menyerah. Buatlah suatu produk yang bisa dibuat sebagai tumpuan yang diterima oleh negara orang lain agar perekonomian kita bisa berkembang. Saya Indri Dermawan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia. Dadah, terima kasih, sampai jumpa. Sudah,